Saya dikubur di kamar mandi. Jadi tuh muncul lagi sosok perempuan, badannya kecil, palanya gede banget di atas lemari. Ketika nyokap lu lagi di rumah juga itu? Lagi di rumah, jadi gua pergi, nyokapnya masih di rumah. Iya. Itu sosoknya itu nyerupain bude gua, Bang. Nah, untuk sosok yang tadi mirip bude lu itu bude lu udah meninggal atau masih hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Adit, dan malam ini ceritanya spesial lagi nih. Karena sebelumnya Lentera Malam pernah upload tentang rumah dinas dan banyak yang request kalau kita angkat lagi cerita tentang rumah dinas. Dan malam ini narasumbernya udah ada di sebelah gue yang akan cerita tentang rumah dinas. Kita sabar dulu aja, narasumbernya ada Bang Seno. Bang Seno, apa kabar Bang Seno? Alhamdulillah baik, Bang. Mas Seno, tadi kita sempat ngobrol di bawah dan rumah lu ini benar-benar horor banget ya. Dan punya latar belakang yang cukup mengerikan lah dari rumah Mas Seno atau rumah dinas bapaknya Mas Seno ini. Nah Mas Seno, kenapa nih bisa sampai lu itu tinggal di rumah dinas tersebut? Ceritanya gimana sih awalnya? Ceritanya tuh gini, dulu tuh setelah kerusuhan besar di Jakarta tuh tahun 98, Bapak dapat surat telegram untuk pindah dinas yang tadinya dinas di Kolin Lamil, pindah ke Lantamal 1 Belawan. Nah, itu pindahnya pun bukan cuma keluarga kita doang, banyak anggota TNI lain sama keluarganya pindah. Dan kita pun ke Medan tuh pindahnya pakai kapal perang. Pakai kapal perang? Iya. Yang kapal pengangkut tank itu. Iya, kapal yang gede besar itu. Lah, oh. Dan itu kira-kira berapa keluarga sih yang pindah sampai ke sana gitu? Sekitar 10 atau 15. 10 sampai 15? Iya, 15 keluarga. Untuk tinggal di perumahan dinas dari Angkatan Laut itu? Iya. Sebelumnya itu tadi lu bilang di mana? Bokap sebelumnya dinas di mana? Di Kolin Lamil. Kolin Lamil itu di mana? Tanjung Priuk sini, Kolin Lamil. Oh, Tanjung Priuk situ. Dipindahin ke Medan Deli. Lantamal 1. Dinasnya di Lantamal 1. Dan gua kan belum pernah ke Medan nih ya. Untuk Medan Deli itu dari kota Medan kira-kira jaraknya berapa jauh sih? Ya mungkin 2 jam kali, Bang. Soalnya ke dalam itu. Oke, cukup jauh berarti dari pusat kota ya? Cukup jauh, Bang. Perumahan dinas yang bokap lu tinggalin ini kondisinya seperti apa sih? Kondisinya sih kayak perumahan biasa yang baru jadi. Tapi sekeliling itu masih rawa-rawa, Bang. Rawa-rawa? Iya. Jadi akses ke perkampungan mungkin jaraknya 600 atau 1 kilo. Baru itu perumahan warga. Cukup jauh ya? Cukup jauh. Berarti kalau malam tuh sepi banget tuh? Sepi banget, Bang. Jam 8 pun udah nggak ada yang keluar. Jam 8 malam udah sepi? Jadi itu tukang dagang itu masuk ke dalam perumahan, cuma sampai jam 8 habis itu udah hilang. Udah nggak ada lagi tukang dagang, udah nggak ada lagi yang keluar-luar. Udah sepi banget. Oke, ini gue jamin ceritanya emang serem banget karena gue tadi udah sempat ngobrol sama Mas Seno. Jadi buat kalian wajib banget dengerin podcast ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau info dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mas Seno yang ada di sebelah gue. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Dan langsung aja, Mas Seno udah siap buat cerita malam ini? Siap. Gak usah lama-lama lagi, sebelum kalian nonton ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Jadi cerita awalnya tuh ketika pindah emang kayak keluarga biasa nempatin rumah, aman-aman aja gitu loh. Ini cerita pertama sih dari ibu awalnya. Ibu itu kan dulu kan tinggalnya di kampung di Rengas Dengklok. Jadi kalau orang Rengas Dengklok kan dia kalau misalnya jam-jam 3 udah aktivitas gitu. Jam 3 subuh? Ibu tuh nyuci baju di belakang. Karena belakang itu belum dibangun dulu tuh. Masih los gitu loh. Pas nyuci jam 3 pagi tuh masih sepi banget, tapi ibu beraniin buat nyuci. Tiba-tiba ada yang manggil. Manggil, Bu gitu. Satu suara. Ibu cari nggak ada. Ada lagi, Bu, suaranya beda. Tapi laki-laki. Yang pertama? Laki-laki juga. Oke. Pokoknya suaranya beda. Sampai 5 suara itu suaranya beda. Setelah itu ibu saya cari. Karena mungkin masih gelap ya. Ibu saya cari. Bu, di sini, Bu. Bu, di sini, Bu. Pas ibu saya lihat, kefokusin arah suara,
Itu kan sebelumnya kan bikin tiang jemuran. Nah, di bawah tiang jemuran itu banyak kepala. Banyak kepala manggil-manggil ibu. Bu, di sini, Bu, di sini. Itu ibu yang tadinya nyuci dilempar itu baju langsung masuk ke dalam rumah. Semenjak saat itu, ibu nggak berani lagi bangun jam 3 buat nyuci. Oke. Iya. Cerita yang kedua itu karena mungkin awalnya kan emang kayak keluarga biasa. Jadi kalau bapak pulang sore di rumah, tidur di rumah gitu. Kejadiannya tuh mulai ketika bapak punya 2 kerjaan. Jadi yang kerjaan pertama kerjaan dinas, yang kedua jadi kepala security di sebuah PT. Oke. Jadi kerjanya tuh pagi dinas, siang pulang main sama anak-anak, ya kan. Habis maghrib udah berangkat. Jadi tidurnya di PT. Di PT. Kejadiannya ini saya ngalamin tapi nggak pas penampakannya ya. Ini cerita dari ibu lagi. Jadi ceritanya tuh setelah ada upacara apa gitu di HUT TNI AL atau apa gitu upacara, bapak saya tuh pulang malam jam 1, jam 1:30 pulang tapi nggak masuk rumah, cuma narok tas, cantelin di depan pintu, di cantelan pintu tuh, habis itu pergi lagi. Ibu saya ngelihat bapak, jadi di kamar kan ada kacanya itu pintu depan kamar depan. Oke. Ngelihat bapak pulang tapi pergi lagi. Habis itu ibu ke dapur bikin susu buat adik. Nah pas mau masuk ke kamar ada sosok anak kecil lah ibu ngeliatnya masuk ke dalam kamar. Pas buka pintu kan biasanya pintu langsung pojokan gitu ngeliatnya kan, pojokan ruangan gitu. Itu ngeliat tinggi gede bang. Di dalam kamar itu? Di dalam kamar tinggi gede. Yang ekstrimnya itu yang bikin ibu gua panik, dia tiba-tiba mau ngambil kaki adik gua, megang kaki adik gua, mau diseret gitu. Adik lu umur berapa? 1 bulan. 1 bulan masih kecil banget. Masih kecil banget. Masih merah lah istilahnya. Iya. Pas itu sosok genderuwo itu ngambil kaki adik gua, diseret, ibu gua langsung lepek, tarik-tarikan bang. Tarik-tarikan sama itu. Jadi posisi itu langsung ibu gua tuh loncat langsung. Tarik-tarikan sama, jadi tarik-tarik gitulah. Akhirnya kakinya nendang meja, jatuh lah gelas. Gue bangun, sosoknya hilang. Jadi ibu gue tuh langsung meluk adik gue gitu. Kan gue bilang gini, Bu ada apa? Nggak ada apa-apa. Terus ibu gue bilang gini, No panggil bapak dong. Panggil bapak di mana? Di warung Nababan. Udah malam Bu, takut. Si ibu gue bilang, ibu minta tolong ya. Di situ bang, gue kelas 3 bang, kelas 3 SD bang, jam 2 pagi. Ibu gue nyuruh, mungkin apa ya, karena antara takut sama ibu ngomong, ibu minta tolong gitu. Gue berangkat lah bang. Gue naik sepeda sambil nangis bang, saking takutnya itu di jalan bang, karena itu tuh perumahan kalau udah malam gelap banget bang. Ketemu bapak di warung Nababan, itu namanya warung Nababan 24 jam, jadi bapak tuh nongkrong sama teman-temannya di warung itu. Pak pulang, kenapa? Ibu kenapa? Ibu, kayak gitu kan. Pokoknya cuma ngomong ibu kayak gitu. Ibu kenapa? Ibu, pokoknya ibu gitu. Ya udah, bapak gua itu naik sepeda bareng tuh berdua. Nah, sebelum gua nyampe rumah, pas gua berangkat itu ada lagi kejadian, Bang. Jadi tuh muncul lagi sosok perempuan, badannya kecil, palanya gede banget di atas lemari. Ketika nyokap lu lagi di rumah juga itu? Lagi di rumah, jadi gua pergi, nyokap masih di rumah. Iya. Itu muncul sosok lagi di atas lemari, badannya kecil, palanya gede banget. Itu sosoknya itu nyerupain bude gua, Bang. Jadi yang bikin seremnya itu, sosok itu nggak ngapa-ngapain. Cuma matanya melotot kayak mau keluar gitu, sambil senyum gini. Tapi itu muka bude lu? Muka bude. Rambutnya rambut bude, rambut keriting acak-acakan. Itu di situ yang ngeliat bukan cuma ibu, yang ngeliat itu abang gua juga udah bangun, abang gua, adik gua udah bangun. Itu yang bikin abang gua histeris, dilempar pakai gelas, nggak hilang, masih tetap nyanyi gini, gitu. Sosok itu hilang ketika gua sama bapak gua sampai. Nah jadi kan ibu nangis, semuanya udah nangis gara-gara ngeliat itu. Abang lu juga nangis? Abang gua juga nangis gara-gara ngeliat itu. Kenapa? Ibu awalnya nggak cerita karena mungkin di depan anak-anak kali ya. Nah ceritanya pas anak-anak udah tidur. Nah mungkin pas diceritain bapak emosi kali ya, ngelihat ada genderuwo mau ngambil adik gitu. Besok malamnya bapak itu kayak mau nantangin lah penghuni di situ maunya apa gitu loh, ditantangin. Jadi bapak gue tuh kayak ritual kayak orang Jawa zaman dulu tuh kalau mau nantangin setan, buka baju telanjang bulat, bapak gue bawa golok,
Jadi jalan nunduk sambil mundur gitu, tau nggak bang? Jalan nunduk di celah-celah kaki gitu, sambil mundur. Oke, iya. Tahu, pernah dengar. Nah kayak gitu, ke dapur. Di dapur itu setan banyak banget bang. Sampai bapak gue ngomong gini, kalian kalau mau ganggu, cukup ganggu saya. Jangan ganggu anak saya, jangan ganggu istri saya. Cukup saya aja. Kalau berani maju sini, saya sambil bawa golok gitu. Nggak ada yang maju bang. Nggak ada yang, pokoknya itu setan. Kata bapakku pokoknya setan banyak, tapi nggak ngapa-ngapain, cuma diem aja. Tapi bapak gue nggak nyebutin sosoknya apa aja, cuma banyak kata bapak gue. Abis itu, kalau kalian nggak ada yang berani, udah jangan ganggu keluarga saya. Hilang. Nah, untuk sosok yang tadi mirip bude lu itu bude lu udah meninggal apa masih hidup? Masih hidup. Oh, masih hidup. Iya. Tinggal di dekat situ juga atau enggak? Tinggalnya di Jawa, di Jombang. Di Jombang. Iya. Pokoknya setelah kejadian itu emang ada sih kayak kejadian biasa kayak model suara gitu loh. Kayak model apa? Cuma lewat-lewat doang. Kalau ini penampakan versi gua ya. Ini sekarang penampakan versi gua. Jadi dulu tuh setiap malam itu gue sering bangun bang. Karena saking apa ya? Dulu tuh ada ibu tuh nggak mau cerita dekat anak-anak. Tapi kalau ibu cerita kedengeran gitu loh. Kalau cerita sama temennya gitu, kalau dengan temen kedengeran. Jadi gue takut gitu bang. Tetap tersugesti ya? Tersugesti, takut tuh zaman anak kecil kelas 3 SD gitu loh. Jadi kalau malam tuh antara jam 2 suka bangun tiba-tiba gitu loh bang. Nggak tahu itu hari apa, nggak tahu malam apa, bangun tiba-tiba. Jadi lampu kamar itu kalau tidur nyala, ruang tengah mati. Tapi pintunya dibuka. Jadi gue tidur, ini kan ruang, gue tidur paling pojok sini. Pintu sebelah sini gitu. Pas gue bangun itu, mata gue langsung tertuju ke pintu. Nah di depan pintu itu, di area yang gelapnya gitu loh, di ruang tamu itu, gue pikir ibu gue pakai mukena bang. Gue mau manggil, mau bilang bu, tapi mulut gue kekunci. Tapi sosok itu tuh cuma gini doang. Kelambai tangan. Entah dia mau say hi atau mungkin jangan ngomong, gue nggak tahu. Abis itu gini, dia bergeser bang. Nggak jalan, cuma bergeser ke samping, ke arah pintu depan. Di situ gue langsung takut, langsung tutup bantal muka gue. Tapi untuk mukanya kelihatan jelas ya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Berarti lu kayak ada orang pakai mukena putih lah gitu ya? Lambet-lambetan ke lu dan tadinya diem aja. Pas gue mau manggil bu gitu, ini mulut kekunci, mau ngomong kekunci, jadi dia bilang gini-gini. Antara ngelambai atau mungkin jangan ngomong atau apa. Pas gue udah ngeliatin, langsung geser gitu loh. Tapi masih gini gitu loh. Geser. Terus setelah itu gimana tuh? Gue tutupan. Gue cerita ke bapak pagi-pagi. Jadi bapak gue tuh orangnya, karena mungkin anggota ya, jadi nggak mau anaknya tuh jadi penakut. Kalau setiap anaknya cerita, ngeliat ini, halah halusinasi. Gitu loh. Anak laki-laki tuh harus berani kayak gitu. Tapi bapak tahu kalau di rumah itu tuh banyak setannya gitu loh. Nah ini tuh mungkin kejadian selanjutnya itu pas bapak gua sekolah Bintara. Kan bapak gua dari Tamtama nih. Jadi sekolah Bintara kan ke Surabaya. Sekolah Bintara itu 6 bulan. Jadi tuh pas dia sekolah Bintara tuh kita tuh selama ditinggal bapak tidur di kamar belakang. Jadi TV dimasukin kamar, tidur di kamar belakang semuanya. Ngumpul di situ semua. Nah dulu karena gua anak SD yang tahu kan dulu di RCTI setiap hari Jumat jam 10:30 malam ada acara apa bang? Apa tuh? Smackdown. Oke, Smackdown ya. Nah dulu tuh gua SD gila banget sama Smackdown bang. Setiap hari Jumat jam 10:30 malam. Jadi gua tidur awal abis maghrib, bangun 10:30. Udah disuges gitu loh bang. Nonton Smackdown. Nah ini tuh ceritanya, gua lagi nonton Smackdown, udah mau habis lah, udah 11:30. Pintu rumah ada yang ngetok. Itu posisi gua sendiri nonton, yang lain pada tidur. Pintu rumah diketok, tapi ada suaranya, permisi gitu. Gue bangunin ibu gue, bu, ada tamu. Siapa? Nggak tahu. Gue sama ibu gue keluar, buka pintu. Ternyata juniornya bapak gue bang. Itu gue masih inget dia orang Intel, tapi gue nggak tahu lupa namanya siapa. Tapi itu junior bapak gue, sering main ke rumah dulu. Ngomong gini, manggil ibu gue,
Bang Jito ada. Bang Jito, bapak ini ke Surabaya, Cabarek gitu kan. Oh iya, emang ada apa Kang gitu kan, kata ibu. Mau pamit gitu. Ibu langsung reply gini, mau pindah tugas gitu. Iya, mau pamit. Gue ngeliat Bang, jadi sosoknya itu dia pakai celana jeans, jaket layar. Jaket orang pelaut kan ada tuh jaket layar, sama pakai topi. Kayak lu gitu Bang, topinya warna hitam. Yeah. Mukanya tuh apa sih, kayak tenang gitu loh Bang, datar gitu. Yeah. Bilang mau pamit tuh datar. Terus mau pamit Cek, pamit pindah tugas. Iya. Naik apaan Bang? Jalan kaki. Jalan kaki, dia bilang. Udah malam Bang, masuk aja dulu, nggak usah Cek. Gitu. Saya mau pulang lagi kalau Bang Jito nggak ada. Gitu. Terus dia pamitan ke gua, Bang. Dek, pamit ya. Karena berdua gitu loh. Yeah. Dek, pamit ya. Iya Om gitu. Besoknya bapak gua telepon dari Surabaya. Ibu gua ceritalah, si abang ini tuh datang semalam. Bapak gua ngomong, dia udah meninggal 3 hari sebelum bapak gua berangkat ke Surabaya. 3 hari sebelum berangkat ke Surabaya? Iya, meninggal. Tapi mungkin karena deket banget ya. Mungkin bapak gue juga kalau sebelum Cabarek kan di Surabaya kan udah nggak bisa kemana-mana tuh, kalau udah tes segala macam udah nggak bisa kemana-mana. Jadi mungkin bapak nggak sempet nengokin. Jadi meninggal itu kecelakaan Bang. Bapak gue bilang dia udah meninggal 3 hari sebelum bapak berangkat Surabaya. Bapak belum cerita. Datang ke sini semalam kata gitu. Bapak langsung ngomong gini, emang mau ngapain? Mau pamitan. Mau ketemu sama bapak, mau pamitan. Ya merinding aja. Oh, itu gila. Soalnya banyak kan orang nggak percaya cerita kayak gitu, tapi emang bener ada kayak gitu loh. Cerita lagi soal ibu gua sama adik gua tuh ke Batam, ke rumah kakaknya. Kakaknya ada yang nikah sama orang Singapura tapi tinggalnya di Batam. Ibu gua tuh ke sana 2 minggu. Itu tuh kejadian pas libur sekolah. Jadi nggak direpotin sama sekolahan gitu loh. Ibu gue berangkat sono, kan kita sebagai anak ditinggal loh. Jadi ibu gue tuh berangkat cuma berdua sama adik gue yang bontot doang tuh. Jadi gue tinggal berempat. Gue sama adik sama abang gue sama bapak. Nah yang gilanya tuh kan bapak kan kerja gitu loh. Dinas terus jaga malam gitu loh. Nah pernah malam-malam masih ini loh. Masih ini penampakan yang paling serem yang pernah penampakan pertama yang paling serem yang pernah gua lihat. Jadi pas itu tuh bapak tuh nggak kerja, hari itu lagi nggak kerja. Bapak ngajak jalan-jalan lah ke mall. Setelah pulang dari mall itu kan jam 11 malam. Abang gua sama adek gua udah tidur duluan di kamar. Pak lapar, gua bilang itu kan. Bapak gua bikin nasi goreng. Pas bikin nasi goreng, yang bikin gue kesel, bapak gue nggak ngambil buat gue gitu loh, ngambil buat sendiri gitu loh. Jadi gue suruh ngambil di belakang, ambil diri coba di belakang gitu. Gue ngambil di belakang Bang. Pas gue ngambil, gue lagi nyendok itu nasi ke piring, ada suara gini Bang, ngup ngup. Cari kan apaan tuh? 2 kali, ngup ngup gitu. Pas gue cari, jadi di pojokan dapur tuh kan ada ruangan dibikin kayak gudang gitu kan. Itu ada sosok, gua nggak tahu itu perempuan apa laki-laki Bang. Rambutnya panjang, hidungnya gede Bang, kakinya tuh nempel di tembok Bang. Jadi posisinya gini Bang, jadi badannya condong ke depan, kakinya nempel di tembok Bang. Pertama kan ada suaranya gitu, karena mungkin gue lihat kayak pertama kali kayak terkesima atau apa gitu. Ada kali 5 atau 10 detik gue ngeliat. Nah pas gue ngeliat dia itu, pertama ada suara, yang kedua nggak, cuma gini. Gitu. Giginya kuning Bang, kuning banget giginya, asli. Jadi pas dia gini kan, gini. Gitu. Mukanya ke arah dong ngeliatin? Mukanya ke arah gue Bang. Gue nggak tahu itu perempuan atau laki-laki ya. Pokoknya yang gue tahu itu kakinya nempel di, jadi kayak gitu, pojokan gitu loh. Pojokan, kakinya nempel di pojokan. Badannya condong ke depan gini. Kayak melayang gitu dong berarti? Kayak melayang, kayak istilah manggil gua gitu Bang. Gini, gitu. Gua langsung lari Bang.
Gue tabrak pintu itu. Jadi kan sebelum dapur tuh ada batasan pintu gitu loh. Gue tabrak itu pintu, Bang. Jadi gue langsung sembunyi di paha bapak gue, Bang. Gue tabrak bapak gue. Bapak gue lagi makan, nasinya jatuh, Bang. Bapak gue langsung marah. Ada apa sih? Ih Pak, itu. Nunjuk. Ada apa? Gue gak bisa ngomong. Itu. Cuma bilang itu doang. Itu gitu loh. Ada apa sih kamu? Bapak gue langsung ngecek ke belakang. Bapak gue dulu tuh muda gak religius, Bang. Asli, bapak gue tuh kayak prajurit yang gak religius gitu lah. Iya. Selayaknya anak muda biasa lah ya. Dia ke belakang, Bang. Gue pertama kali dengar bapak gue bilang, astagfirullahaladzim, kenceng, Bang. Gue gak tahu itu bapak gue lihat sosok yang sama kayak gue lihat atau beda. Gue gak tahu. Bapak gue tuh orangnya pemberani. Jadi dia lihat itu, astagfirullahaladzim gitu kan. Kenceng. Abis itu masuk ke dalam, udah yuk tidur yuk, gitu. Gak jadi marahin lu? Gak jadi marah, langsung kita suruh tidur. TV dimatiin langsung tidur. Itu, gue masih kalau cerita itu sumpah, itu merinding asli. Soalnya itu penampakan pertama yang paling serem yang pernah gue lihat. Terus besoknya lu nanya gak ke bokap lu, apa yang dia lihat? Enggak. Diem aja. Ya cuma nggak berani. Itu tuh kayak trauma dulu gue, Bang. Setelah itu gue trauma. Udah gak mau bahas lagi lah. Udah gak mau bahas. Intinya kalau setelah kejadian itu, gue mandi pun pintu dibuka, Bang. Pintu kamar mandi itu dibuka. Saking takutnya habis ngeliat itu tuh. Nah terus habis itu masih kejadian masih pas ibu gue di Batam ya. Yaitu kita tuh kalau tidur, kalau bapak nggak ada tuh kayak ada kursi gini di ruang tengah, dibikin kemah-kemahan gitu loh, Bang. Dikasih spray gitu loh. Jadi kayak tidurnya di dalam gitu. Nah pernah, gue nggak tahu itu malam apa, kita tuh bertiga, gue sama adik gue, Bang, gue nggak bisa tidur. Adik gue ke WC. Dari WC langsung lari dia, Bang. Gerbuk-gerbuk, lari, masuk langsung nangkep kaki abang gue. Sama, itu nggak berani ngomong. Ada apa? Itu mungkin karena disuges, gue dulu yang suges. Jangan-jangan lihat setan nih gitu. Terus abang gue yang mungkin karena dia apa ya? Dia kelas 4 mungkin anak paling tua di situ. Lihat yuk, ngomong ke gue. Jadi lihat-lihatan. Tapi dalam hati gue ini setan nih kayaknya nih gitu. Lihat yuk, nggak mau gitu. Udah lihat, ayo. Ada apa? Nah, kalau takut, katanya, kalau takut udah beraninya daripada domelin bapak gitu loh. Dulu tuh kayak gitu. Jadi bapak tuh lebih ditakutin loh kayak gitu. Pas gue buka, Bang, ada pocong depan pintu kamar belakang. Pocongnya itu berdiri ngebelakangin kita. Kakinya nggak napak. Cuma apa bandul-bandulannya itu yang napak tuh, yang kena lantai. Yang bikin seram, kepalanya begini. Gitu. Di situ ini sekaligus momen yang bikin abang gue jadi berani, Bang, sampai sekarang. Jadi abang gue gini, gue udah baca doa, gue udah takut, Bang. Abang gue juga mungkin udah takut ya. No, ambil Quran, ngomong gitu. Biar Soang ambil kayu. Dulu kan abang gue manggilnya Soang. Biar Soang ambil kayu. Gue lari, Bang. Jadi keluar itu, jadi ini kan kursi nih, tenda-tendaan. Ini tuh deket banget sama udah pintu kamar tuh deket. Jadi gue keluar langsung kamar gitu, langsung kamar depan, ngambil Al-Quran. Abang gue juga ke belakang, ngambil kayu. Itu pokoknya itu kejadian yang emosional buat gue, Bang. Antara takut mau nangis, tapi ini setan masih ada gitu loh. Masih tetap gini-gini palanya, Bang. Gitu. Nah terus udah beraniin aja baca doa. Gue baca doa tuh karena gue panik ya. Gue baca doa tahiyatul akhir. At-tahiyatul. Iya, gue juga baca atayat sambil Al-Qur'annya tuh gue giniin ke arah depan pocongnya, Bang. Iya. Atayatul barakatuh kayak gitu, Bang. Saking gue nggak terus baca doa apa lagi. Abang gue langsung gini, ambil kayu. Allahu Akbar, pukul. Pocongnya yang tadinya padat jadi asap. Jadi asap. Jadi kayak orang mukul asap gitu hilang. Udah. Setelah kejadian itu, di kamar Quran ada banyak kan? Banyak. Kelilingin coba di kita. Kita tidur tuh dikelilingin Quran, Bang. Saking takutnya setelah kejadian itu. Ya udah besoknya bapak pulang, kita cerita. Bapak tuh masih sama. Halusinasi. Kayak gitu. Jadi tuh bapak tuh nggak mau anak-anaknya takut. Iya, pocongnya kalau diem sih nggak masalah. Ini palanya gini, Bang, yang bikin takut tuh.
Palanya gitu. Berarti itu kondisinya lu lagi di rumah bertiga. Bertiga doang. Bokap lagi Jaga malam. jaga malam. Ya. Sama cerita ponakannya bapak. Ponakannya bapak dulu datang ke rumah. Mau cari kerja di Medan. Nginep di rumah. Dari Jombang? Dari Jombang, ya. Ke Medan. Numpang nginep karena mau nyari kerjaan, ya kan. Dia sekitar kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu, lupa tuh. Jadi tuh ceritanya dia tuh gini. Dulu kan tahun-tahun 2000-an kan. Lagi hitsnya lagu Malaysia, Bang. Oke. Jadi dia itu beli kaset Malaysia. Lagu-lagu Malaysia tuh beli. Jadi kalau malam tuh didengerin. Di setel, di play gitu. Kita udah tidur, dia sendiri sambil rokokan gitu. Di ruang tengah. Kita tidur di kamar depan, rame-rame. Kalau dia tidur kamar belakang. Dia lagi nyetel lagu, entah jam berapa gitu. Tiba-tiba dia ngelihat ada perempuan dari kamar mandi. Jadi pintu kamar mandi itu kebuka sendiri. Perempuan keluar. Yang lebih seremnya, Bang, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Jadi tuh keluarnya tuh kayak model ular gitu, Bang. Jadi tengkurap kayak ular gitu, jalan nyamperin saudara gua. Nyamperin Mas, ponakannya bapak itu, Mas. Seketika dia langsung kabur ke dalam kamar. Dia coba tidur, akhirnya tidur. Saking takutnya, dia mimpi didatengin lagi, tapi dengan keadaan yang lebih serem. Kayak gimana tuh di mimpinya? Jadi pas didatengin awal tuh mukanya nggak kenapa-napa, Bang. Jadi didatengin yang lebih serem itu mukanya kayak abis dipukulin, tangan sama kakinya nggak ada. Jadi anunya, Bang, ketancep batang singkong. Dia cerita, kita di sini udah lama. Kita tuh di sini semua korban pembunuhan, termasuk saya. Saya di sini habis diperkosa, dimutilasi, saya dikubur di kamar mandi. Wah, cerita. Jadi setan itu cerita di dalam mimpi itu. Kita semua loh katanya. Berarti semua banyak dong. Nah, berarti di tanah itu tuh bekas apa sih, kalau pembunuhan taruhnya di tanah itu, dibilang gitu. Jadi dulu tuh ini rawa-rawa. Kita tuh kalau misalnya abis dibunuh atau dibegal dulu zaman dulu, dirampok, dibunuh, dibuangnya di situ, Bang. Di rumah, di tanah yang dijadiin rumah gue itu. Makanya setannya banyak. Pas itu dia langsung bangun, langsung berkemas, pergi dari rumah. Nggak pamitan, Bang. Wah, saking ketakutannya. Saking ketakutannya nggak pamitan. Langsung pergi. Pagi-paginya, pas gue bangun, keluarga bangun mau sekolah kan. Itu tahu kan PCD kalau misalnya udah abis di play kan layarnya biru doang tuh. Dia nggak matiin PCD-nya. Langsung ke kamar tuh. Itu layarnya biru, udah nggak ada. Udah sisa rokok, pokoknya udah nggak ada Mas Yanto. Ponakan bapak gua. Pagi jam 10 jam 11 lah. Dia nelpon dari wartel. Yang kan masih ada wartel tuh. Nelpon ke rumah, pakai telepon rumah. Le, saya pulang. Loh, kenapa pulang? Nggak kuat. Kata gitu. Kenapa nggak kuat? Saya ditampakin, Le. Tampakinnya kayak gimana? Perempuan, Le, nggak ada tangannya, nggak ada kakinya. Pertama ditampakin bener-bener. Yang kedua dimimpi ditampakin. Kayak gitu. Udah pokoknya saya nggak mau balik ke rumah. Sampean lagi, Le. Gitu. Saking traumanya. Akhirnya dia pulang ke Jombang atau tinggal di tempat lain? Nggak tahu tuh abis itu kemana. Abis itu udah nggak ada kabar. Nggak ada kabar abis itu? Nggak ada kabar. Ada kabar lagi udah cukup jauh jaraknya. Cukup jauh jaraknya itu, ya. Lanjut lagi, ini cerita bukan gue yang ngalamin, bukan keluarga gue yang ngalamin, tapi berkaitan dengan rumah gue. Jadi perumahan gue itu perumahan anggota Bintara Tamtama, sebelah sananya itu perumahan perwira buat perwira. Perumahan perwira itu kosong, Bang, gede tapi kosong, nggak ada yang nempatin. Ada yang nempatin paling 1-2. Ada di perumahan perwira itu mungkin anggota anak baru gitu loh, TNI baru lulus gitu, disuruh nempatin rumah itu. Namanya Om Black. Gue sering
sering ketemu sama Om Black itu. Iya. Jadi Om Black itu di rumahnya, di rumah yang itu, di rumah yang perwira itu, ngeliat, dia kan tinggal di situ, mungkin istilahnya disuruh jaga rumah itu gitu loh. Iya. Dia ngeliat ke pekarangan rumah kok ada anak kecil. Anaknya bule, Bang. Anak kecil bule, mungkin umur sekitar 5 atau 6 tahun. Ditanya, "Dek, rumahmu di mana?" "Di situ, Om. Blok DD nomor 3. Rumah gua, Bang." "Terus kamu ngapain sini?" "Main, Om." "Om, main yuk." Diajak main lah. Diajak, "Om, jadi kuda dong, jadi naik kuda-kudaan gitu." Pokoknya diajak main kayak anak kecil lah gitu. Iya. Nah, habis itu, "Om, saya mau pulang." "Oh ya udah, ini tar dulu ya, mau dikasih." Dia mau ke kamar, mau ngasih duit istilahnya. Udah nggak ada. Besoknya dia ngomong ke bapak, "Pak Jito punya anak bule kok nggak pernah diajak-ajak keluar." Kayak gitu. "Loh, apa anak bule? Orang anak saya laki semua," gitu kata bapak. "Itu loh, saya kemarin ketemu sore." Masih sore padahal itu kejadian. Ketemu sore ada anak kecil, perempuan bule. Katanya rumahnya di blok DD nomor 3, kan rumah Pak Jito itu. "Saya nggak punya anak perempuan." "Loh, itu anak siapa?" "Nggak tahu," gitu kata bapak. Wah, anjir. Nah, beberapa hari kemudiannya anak itu muncul, Bang. Ngebangunin bapak gue lagi tidur. Jadi entah selang berapa hari gitu, entah 3 atau 5 hari. Jadi bapak gue tidur nih, dibangunin, Bang. Sebelahnya bapak gue dibangunin gitu. "Kamu siapa?" Dia nggak nyebutin nama. Bapak gue kan pas dibangun bangun. "Kamu siapa?" Dia bilang, "Saya mau pulang." "Loh, kamu emang awalnya dari mana?" Dia cuma bilang, "Saya mau pulang." Bapak langsung bilang gini, "Saya nggak tahu kamu asalnya dari mana, kamu itu siapa, saya nggak tahu. Tapi saya mau pulang Om," gitu. Maksa. Terus mungkin karena bapak jengkel kali ya, "Terserah kamu mau kayak gimana." Ya udah. Jadi terus anak kecil tuh ngomong, "Ya udah, saya minta susu dong." Minta susu. Bapak nggak dibikin sama bapak. Besoknya bapak sakit. Setelah bapak sakit itu, mungkin bapak ingat minta susu. Malamnya dibikin. Malam selanjutnya dibikinlah susu. Prosesnya gimana tuh? Susunya ditaruh di mana atau gimana gitu? Susu taruh di pojokan. Yang lebih gilanya, besokannya habis. Air minumnya itu habis susunya? Susunya habis. Berarti selama sakit, kemungkinan sosok itu masih ada di rumah itu ya? Belum kemana-mana ya? Kayaknya masih. Mungkin minta susu nggak diturutin, mungkin bapak gue dibikin sakit gitu. Jadi bapak tuh sakit, udah kayak sakitnya tuh udah kayak nggak, tahu-tahu udah langsung menggigil, panas, demam tinggi gitu loh, Bang. Iya. Mungkin bapak gue kayak bikin susu lah. Yang gue kaget lebih gilanya susunya habis. Setelah itu bokap gimana kondisinya? 3 hari kemudian sembuh. Membaik lah setelah itu ya? Membaik, ya. Wah, ini rumah lu kacau banget ya, rumah dinas bokap lu ya. Ini gue rasa emang cukup angker ya, karena tadi informasi dari salah satu sosok ya yang ngomong kalau rumah dinas bokap lu itu dulu ya tempat pembuangan mayat lah bisa dibilang ya. Nah, mungkin ada nggak sih satu lagi cerita selain Om Black ya, yang tadi rumahnya ya agak jauh sih menurut gue ya. Ada nggak sih dari tetangga yang cukup deket ngalamin hal mistis yang berkaitan sama rumah lu? Ada. Apa tuh? Satu aja tuh. Jadi itu gini, tetangga ini pengantin baru, Bang. Oke. Baru pindah. Jadi itu, gue nggak mau nyebutin namanya ya. Iya, soalnya ini agak sensitif juga. Jadi dia itu cerita gini. Paginya dia cerita ke teman-temannya di kantor. Jadi mungkin karena pengantin baru, mau malam pertama lah istilahnya. Jadi istrinya tuh ke kamar mandi. Dia di kamar. Jadi dia ngeliat istrinya datang, ya dipeluk lah, dicium gitu. Ternyata istrinya masuk, istri aslinya masuk. Ternyata istrinya lihat suaminya lagi peluk sama ciumin pocong. Yang dilihat sama istrinya itu pocong? Pocong, lagi dipeluk dicium-ciumin. Pocong. Istrinya langsung pingsan, dia teriak langsung pingsan. Suaminya juga mungkin sadar langsung. Setelah itu, Setelah itu gue nggak tahu, pokoknya dia cerita cuma segitu aja ke teman-teman kantor. Dan mungkin kemungkinan bapak denger gitu, mungkin bapak cerita kayak gitu. Atau mungkin itu pocongnya sama dengan pocong yang lu lihat bersama abang dan adik-adik lu? Kayaknya, pokoknya pocong itu cuma gue ngeliat dari 4 tahun tinggal di situ cuma itu doang. Itu doang ya, satu kali itu ya? Satu kali itu doang. Itu jarak rumah si pengantin itu cukup dekat nggak? Apa beda blok?
Rumah pertama. Rumah pertama. Jadi kan rumahnya jajar gini. Gue rumah ketiga, rumah pertama. Bener-bener cuma beda selisih satu rumah doang ya. Heeh. Anjir. Tapi sebelum gue lanjut mau tanya-tanya lagi rumahnya si Seno ini, gue mau sekali lagi disclaimer buat kalian. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, ini kan kisahnya udah lama banget. Itu ketika Seno masih kelas 3 SD. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, kok masih ingat dengan cerita yang udah lama banget. Jadi kan harus ingat banget, setiap narasumber yang diundang di Lentera Malam, itu udah pasti kita briefing dulu untuk mereka itu menghafal atau minimal mencatat dulu cerita-cerita yang pernah mereka alamin. Dan juga mereka juga bakal harus bertanya juga sama orang tua atau tetangga yang berkaitan sama cerita tersebut. Jadi ketika narasumber datang ke Lentera Malam, dia udah bener-bener siap untuk cerita ke kalian semua. Jadi nggak usah nanya-nanya lagi kenapa cerita lama masih ingat juga. Oke, No, kita lanjut lagi, No. Itu berarti lu sama bokap bertahan di Medan itu berapa tahun? 4 tahun setengah, Bang. 4 tahun setengah. Dan setelah itu akhirnya lu pindah kemana? Pindah ke Jakarta lagi. Bapak ditugasin di Lantamal 3 Jakarta. Oke, berarti pindah ke Jakarta itu karena tugas. Karena tugas. Bukan ya. karena udah nggak kuat di sana. Enggak. Ya? Berarti kalau masih tugas di sana, berarti lu bisa sampai gede tinggal di Bisa sana. sampai juga gede, ya? iya. Iya, wah gila. Ini kalau jaraknya dari tempat lu itu ke kota Medannya itu berapa lama? Jauh, Bang. Kira-kira berapa jam? Ada kali 2 jam. 2 jam. Iya. Sampai ke kota Medannya. Heeh. Itu suasana di luar perumahan lu itu kayak apa sih? Bisa kayak banyak pesawahan atau gimana? Apa pegunungan daerahnya gitu? Lebih tepatnya banyak rawa-rawa, Bang. Soalnya itu, jadi rawa-rawa dibikin perumahan baru, sisanya masih rawa-rawa juga. Wow. Iya. Dan jarak ke perkampungan warga jauh-jauh apa enggak tuh? Jadi kalau udah nyampe belakang itu mungkin ada kali 600 meter baru rumah warga perkampungan gitu. Ya, yang bukan dari militer gitu. Wah, Cukup jauh-jauh juga ya. Iya. Itu nama daerah tadi apa? Delhi. Medan Delhi. Medan Delhi. Untuk tepatnya kita nggak bisa spill, ya kalian kalau warga sana mungkin tahu kali ya. Atau mungkin sekarang udah berubah kali, karena itu kejadian tahun berapa tuh lu kelas 3 SD? 99. 99 ya? 99 pindah ke sana. Iya, lu 3 SD 99 dan udah pasti banyak perubahan sekarang ya. Katanya sih udah bagus, Bang. Lu pernah kesana lagi nggak setelah itu? Dengar dari temen aja yang masih tinggal di sana. Oh, Katanya udah ada mes apa buat anak-anak muda yang baru jadi gitu katanya. iya. Tapi lu sendiri belum pernah balik lagi ke Belum sana balik lagi. setelah pindah ke sini gitu? Nggak pernah balik lagi. Oke. Dan sekarang bokap masih aktif di militer apa enggak? Udah pensiun, Bang. Oh, udah pensiun. Iya. Udah umur berapa sekarang? 58. 58 ya. Iya. Kalau itu biasanya 55 ya kalau pegawai itu ya. Iya. Berarti belum lama pensiunnya ya? Belum. Lu gimana nih menjadi militer juga nggak nih? Udah habis umur ya, Bang. Udah pernah nyoba lah ya? Udah Tadi pernah gua sempat nyoba. ngobrol-ngobrol juga, karena biasanya kan kalau bapaknya militer pasti anaknya pengen jadi tentara juga. Cuman ya tadi udah sempat cerita, udah sempat nyoba ya, karena belum rezekinya. Belum mungkin rezeki, ya. iya. Mungkin rezeki ntar di tempat lain. Nah, buat kalian mungkin ada pengen nanya-nanya lagi sama Mas Seno, mungkin ada pertanyaan yang belum gue tanyakan, dan kalian pengen nanya, mungkin kalian bisa langsung aja mampir ke Instagramnya Mas Seno. Itu di mana Mas Seno? @zuzeno_9. Pakai Z banget nih. Iya, pakai Z. Z kacau. Nanti link gue taruh di deskripsi, nanti kan klik aja. Nah, mungkin untuk penutup, ada yang mau sampaikan lagi nggak ke penonton Lentera Malam nih, sebagai seorang anak tentara nih? Ya, harus berani jadi laki-laki, udah gitu aja. Ya, karena tadi kita sempat ngobrol, bokap lu emang dari dulu pengen banget anak-anaknya itu berani-berani banget ya. Iya. Iya. Oke, itu adalah pesan penutup dari Mas Seno. Dan Mas Seno sekali lagi makasih banget nih jauh-jauh dari Jonggol mampir ke Lentera Malam. Tadi touring 2 jam ya. Iya. Lewat Kacau. Bantar Gebang. Karena gue juga tahu daerah itu, karena kebetulan juga ada yang tinggal di sana keluarga, jadi gue tahu treknya seperti apa itu jalur tengkorak ya. Yaudah Mas Seno, sekali lagi makasih banget Mas Seno udah Bang. mampir. Paling podcast malam ini cukup segini aja. Gue dari Lentera Malam dan Mas Seno dari Jonggol. Bye.